Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Semoga tahun 2023 kita semua menjadi lebih sehat, semangat, dan sukses. Para sahabat sekalian, saya akan bicara tentang pandemi COVID-19. Jadi, apakah masih pandemi atau persiapan menuju endemis? Tentu saya hanya akan bicara tentang ilmu dan teknis yang terkait dengan kesehatan. Pemerintah sudah mencabut PPKM dan itu artinya bersiap-siaplah bahwa akan menjadi penyakit COVID-19 ini akan menjadi penyakit endemis, bukan pandemi. Di Indonesia itu banyak penyakit-penyakit endemis. Yang sekarang yang terus naik adalah tuberkulosis. Itu endemis lama banget. Dari waktu ke waktu tidak berkurang. HIV/AIDS juga dari waktu ke waktu bertambah dengan skala penyulitnya yang terus meningkat. Kalau demam berdarah musiman, tapi juga tidak turun karena variasi musim. Dan tentu karena variasi musim memang ada waktu-waktu tertentu musim penghujan akan makin banyak. Kemudian dan ingat demam berdarah ini juga membawa korban yang banyak, ya, baik anak-anak ataupun dewasa. Kemudian malaria juga endemis, terutama di daerah Indonesia Timur, ya, dan mungkin sebagian Kalimantan, Sulawesi, ya. Itu di Jawa pun juga masih ada sebenarnya malaria, ya. Jadi banyak lagi penyakit-penyakit endemis yang lain dan itu tentu memerlukan usaha keras. Saya akan bicara COVID-19 karena ini menjadi trending topik. Apakah dengan perubahan dari pandemi menjadi endemi kita sudah siap, para sahabat sekalian? Tentu saya akan memulai satu quote bahwa memang kehidupan ini memang tidak ada yang abadi, ya. Jadi seperti kata Heraklitus, filsuf Yunani, satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Jadi ya jangan berharap hidup kita ini selalu menetap, ya, selalu berubah, dinamik, ya, jadi variasi. Dan tentu bahwa perubahan itulah satu-satunya yang konstan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus paham itu supaya kita lebih enjoy, kita lebih enak, lebih easy going dalam mengarungi kehidupan kita. Jangan sampai kita terombang-ambing. Kita lihat di sini, saudara sekalian, ini adalah data yang saya ambil dari data-data WHO, bahwa sebenarnya pandemi itu dalam hal ini spesifiknya epidemik dalam skala luas. Jadi kan kalau kelas itu kan pandemi paling luas seluruh dunia, di bawahnya adalah epidemi, ya. Tapi sebenarnya itu masalahnya sama. Jadi sebenarnya kalau epidemi itu mungkin lokal-lokal tertentu, tapi luas juga sebenarnya. Tapi kalau pandemi mengenai almost all part of the world, ya. Jadi sebenarnya sama. Jadi epidemi atau pandemi, ya, di report ini dikatakan epidemi itu sebenarnya itu ada setiap tahun. Dan jumlahnya ratusan. Jadi kalau katakan, wah, kenapa kita jadi generasi yang paling berat? Kenapa kita dapat penyakit menular yang luas seperti ini, COVID ini? Tapi sesungguhnya saya informasikan kepada sahabat saya semua bahwa epidemi itu setiap tahun itu ada dan jumlahnya itu ratusan. Tahun 2017 ada 189 epidemi yang dicatat oleh WHO. 2016 ada 213, 2015 182 epidemi, 2014 ada 197. Jadi terus setiap tahun. Jadi sebenarnya penyakit menular yang menyerang manusia dan menimbulkan masalah dalam skala besar itu ada setiap tahun. Bukan hanya tahun ini saja, ya kan? Bukan hanya tahun 20, 21, 22 saja. Jadi ratusan kasus setiap tahun. Semua di daerah sana begitu. Tapi untuk skala luas
ya, cepat, ya, sehingga disebut sebagai pandemi. Ini memang untuk abad modern, abad tahun 2000-an ini ya, sekarang ini ya. Dan tentu nanti saya sampaikan bahwa 100 tahun yang lalu sebenarnya juga terjadi, cuman Anda semuanya belum lahir, saya belum lahir gitu. Kita lihat di sini dari catatan WHO pada periode 2011-2017 itu ada 1.307 epidemi di manusia. Ya. Epideminya apa? Dilaporkan sini ada yellow fever, ya, ini juga virus ya, chikungunya, viral hemorrhagic fever, Ebola, Marburg virus, ya kan? Kemudian the Crimean Congo hemorrhagic fever, Rift Valley fever, kolera, typhoid, Shigella, plague, Lassa fever, dan lain-lain. Termasuk ini di sini ada meningitis, ada influenza, MERS, ada monkeypox dan lain-lain. Termasuk Nipah. Dan ini memang terjadi menyerang dalam jumlah yang banyak dalam regio tertentu, menimbulkan korban yang banyak dan belum selesai. Kenapa penting saya katakan belum selesai? Karena ini bisa muncul lagi sewaktu-waktu lagi bila situasi memungkinkan dia untuk muncul. Nah, ini harus kita kenali karena kita hidup di abad sekarang dan abad ke depan. Nah, tentu bahwa COVID kemarin membuat perubahan yang luar biasa. Hidup kita jadi berubah, ya, berubah yang sangat radikal. Biasanya banyak di luar, harus banyak di rumah. Jadwal-jadwal keluar harus di rumah, kan? Yang suka pergi tidak pergi, ya. Kemudian acara-acara orkestra, acara-acara konser, ya tidak jadi datang, ya kan? Dan lain-lain. Termasuk bekerja di rumah, ya kan? Stay at home. Nah, ini perubahan yang radikal. Dan jangan lupa, bekerja pun juga work from home, ya kan? Sehingga saat itu saya ingat betul, para sahabat sekalian, kebetulan saat pandemi COVID-19 saya masih bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena saya dokter. Jadi lagi harus ke sana kemari, area saya ke Jawa Timur. Jadi saya lihat memang saat itu sepi, ya, terutama pada saat-saat puncaknya, ya, pada kasus Delta, di mana korbannya luar biasa banyaknya. Dan ini tentu menakutkan, tapi lama-lama juga kita bisa adaptasi. Kita bisa lihat di sini, sahabat sekalian, dari laporan WHO. Saya akan bicara di level dunia saja, lebih luas supaya paham bahwa kita ini memang bersama-sama dengan masyarakat dunia. Memang kita lihat bahwa yang dilaporkan positif itu memang ya terbanyak ini ada di Amerika, kemudian ada di Brasil, kemudian ada di Eropa, ada Prancis, Jerman, United Kingdom, ya. Kemudian juga di Rusia. Jangan lupa India, Indonesia, ya. Ada India, Indonesia. Dan ternyata memang itu disertai dengan jumlah kasus yang meninggal. Jadi di negara-negara dengan laporan kasus positif yang banyak ini, jumlah yang meninggal pun juga banyak, ya, proporsional. Itu artinya apa? Bahwa pandemi COVID ini membuktikan bahwa sistem kesehatan seluruh dunia belum siap menghadapi kasus yang demikian cepat dan mematikan. Ya, di negara-negara maju saja seperti Amerika, Eropa, ya, seperti Jerman, ya, Prancis, UK, ini aja dia nggak siap, apalagi negara-negara yang belum maju semacam di Asia, ya. Sehingga terlihat di sini bahwa India, Indonesia, ya, ini masih luar biasa. Jadi berat sekali. Saya ingat betul pada saat Delta itu yang antri bukan pasien tapi ambulan, ya. Jadi ambulan antri jauh sampai ke jalan raya menunggu giliran. Kenapa? Karena emergency room-nya penuh, ya, penuh sekali, sehingga foto-foto yang ada di dokumentasi menunjukkan kamar IGD itu seperti pasar, tapi isinya orang sakit, orang sukar bernafas, orang tersengal-sengal. Ya, luar biasa. Jadi kalau Anda semua tahu bagaimana situasi di IGD rumah sakit besar, tentu kita bisa merasakan betapa susahnya saat itu. Mencari oksigen pun susah, ya.
apalagi tabung oksigen langka. Sampai Pak Polisi harus turun tangan mengawal oksigen, mengatur distribusi oksigen, mengawasi kemana oksigen ini lari. Bayangkan, ya sampai seperti itu. Sehingga kemarin pada COVID ini memang semua komponen, ya semua segmen, semua sisi, ya pemerintah dan organ-organnya, dan juga jangan lupa masyarakat, ya semuanya bergerak. Ya tentu karena memang ini penyakit yang luar biasa, pandemi cepat menyebar dan menyebarannya lewat pernapasan. Jadi kalau penyakit menular lewat pernapasan itu sungguh sangat cepat, ya. Ada riset yang menunjukkan bahwa saat puncaknya pandemi itu, udara yang ada di sekitar kita ini sudah jenuh dengan virus, sehingga saat itu penularannya dan penyebarannya sangat-sangat mudah, ya. Satu statement yang dikeluarkan oleh WHO adalah di negara-negara yang berkembang, ya semacam Asia Afrika ini, ternyata angka serokonversi menjadi positif serologinya itu lebih tinggi daripada kasus yang dilaporkan. Artinya apa? Bahwa kasus sesungguhnya yang terjadi di masyarakat saat itu lebih tinggi dari yang dilaporkan. Laporan ini atas dasar deteksi, testing, berarti banyak masyarakat yang tertular dan tanpa testing, ya. Buktinya apa? Serokonversi. Jadi antibodinya positif, berarti pernah kena, pernah tertular, pernah mengidap, ya. Jadi ini kalau kita lihat antibodinya masyarakat Indonesia, India, dan negara Asia yang lain, itu ternyata memang sudah cukup tinggi proporsinya antibodi, sehingga itu diharapkan menjadi aspek yang baik, protektif, melindungi dari yang bersangkutan kalau kena serangan COVID-19 berikutnya berbagai macam varian. Ini akan membuat yang bersangkutan tahan, tidak ada gejala. Kalau ada gejala, lebih minimal. Dan kalau ada gejala juga jangan ada tidak mematikan. Inilah fungsinya seseorang mempunyai antibodi. Kemudian diperkuat dengan vaksinasi. Vaksinasi primernya 2 kali, kemudian ada booster, dan sekarang sudah digalakkan booster yang kedua. Jadi harapannya bahwa at least masyarakat Indonesia sudah 3 kali mendapat suntikan. Dan kalau 4 kali jauh lebih bagus. Kalau pada awal-awal dulu vaksin rebutan, ya mungkin pemerintah punya uang, tetapi barangnya nggak ada, sehingga kenapa saat itu vaksinnya berbagai macam merek, ya. Karena memang vaksin COVID-19 ini memang baru, ya, sehingga perusahaan yang buatnya ya tentu berbagai macam tempat dengan berbagai macam risetnya, berbagai macam tipe vaksinnya. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia, Bio Farma sudah bisa memproduksi vaksin Indonesia untuk COVID-19. Dan ini menggembirakan, harapannya adalah Indonesia tidak tergantung kepada vaksin dari luar negeri lagi untuk COVID-19. Dan tentu saya sangat yakin, saya sebagai dokter sangat yakin, karena Bio Farma ini sudah pengalaman banyak untuk memproduksi vaksin virus dan bakteri. Mestinya dengan COVID-19 ini, dengan kemampuan ini tentunya akan lebih baik lagi. Artinya bukan barang baru untuk memproduksi vaksin. Bahkan vaksin produksi Indonesia sudah beredar ke negara lain, ke bagian-bagian dunia ini. Sehingga kedepannya pelajaran yang baik ini adalah bahwa pemerintah Indonesia dengan kemampuan yang ada dalam memproduksi vaksin ini tentu harus bisa mengantisipasi, ya, riset yang terus supaya kasus-kasus infeksi yang ada di Indonesia, apakah itu virus, bakteri, jamur, ya, itu risetnya terus dikerjakan dan bisa menghasilkan vaksin tersendiri. Kasusnya banyak banget. Kasus penyakit endemis di Indonesia banyak banget. Tidak akan pernah kesulitan mencari kasus. Tinggal risetnya saja. Bagaimana riset ini bisa diarahkan untuk didapatkan produk akhir, yaitu sebuah vaksin. Ini tantangan buat bangsa Indonesia. Saya yakin banyak orang saya pintar-pintar, dan tentu itu bila diarahkan dengan bagus nanti akan menghasilkan produk vaksin yang sangat-sangat bermanfaat untuk bangsa. Dengan vaksinasinya ada sekarang, terlihat bahwa Indonesia termasuk yang hijau gelap, ya, artinya tidak kalah dengan negara-negara lain, dengan negara Eropa, Australia, ya. Jadi pencapaian vaksinnya sudah bagus,
dan itu adalah suatu bekal tersendiri untuk kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi artinya katakanlah sudah beralih ke endemis, ya, katakanlah sudah selevel dengan penyakit tuberkulosis, HIV, pneumonia, dan penyakit-penyakit semacam musiman, ya, penyakit-penyakit demam berdarah, tentu sudah ada persiapan bahwa status imunitas masyarakat yang lewat vaksin ini sudah baik, ya. Ini bekal, ya, modal untuk itu. Saya akan sekedar mereview lagi ketika COVID-19 ini muncul, diumumkan, banyak sekali orang nggak percaya, banyak sekali orang bingung, banyak sekali orang tidak bisa megang pedoman. Kenapa? Penyakit baru. Dunia kedokteran nggak ada yang membahas tentang COVID-19. Jadi begitu muncul di Wuhan, pada bingung semuanya, ya. Kalau pada zaman dulu menghadapi penyakit yang membingungkan ini perlu waktu lama, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi zaman sekarang tidak. Pengetahuan menunjukkan dalam tempo 1 bulan sudah bisa diidentifikasi apa penyebab itu. Ya kan? Kemudian tidak lama bisa diidentifikasi jenis virusnya dan karakternya, yaitu coronavirus. Ya, coronavirus. Dan coronavirus itu memang khasnya dari binatang, ya, berarti ada penyeberangan, perpindahan, transfer virus ini dari binatang kepada manusia. Kemudian karena virusnya sudah diketahui, karakternya sudah diketahui, ya, anatomi sudah diketahui, maka dibentuklah vaksin. Sehingga pembuatan vaksin yang normatifnya perlu waktu lama, puluhan tahun, untuk COVID-19 1 tahun sudah muncul vaksin. Jadi demikian cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk dalam bidang biologi molekuler ini dalam tempo 1 tahun, yang normatifnya 10 tahun, at least ini bisa dibuat vaksin. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa loncat 10 kali lipat kecepatannya. Ini barokahnya ilmu pengetahuan zaman sekarang. Tapi tidak semuanya orang percaya itu pada awal-awal COVID, ya, apalagi dengan media. Kita lihat di sini, ya. Jadi begitu pandemi awal, pada bingung semuanya. Semua, termasuk masyarakat, ya, sampai kepada politik, ekonomi, dan segala macam, luar biasa. Apalagi media sosial, luar biasa. Itu bukan panik, membuat masyarakat bingung, dan bingung itu juga menular. Jadi satu komunitas bingung, ya lain bingung, semuanya menular gitu, ya. Sehingga pada masa itu dengan sosial media itu panik, ya. Dan tentu saja kalau sampai panik, itu tentu bad decision yang terjadi. Itulah kenapa pada awal-awal itu korbannya banyak. Ya, korbannya banyak. Kalau seandainya semua terlaporkan dengan bagus, semua tertesting dengan bagus, semua bisa dilihat penyebab kematiannya dengan bagus, jadi kausa mortisnya bisa bagus, tentu laporan-laporan yang ada tentu akan lebih tinggi lagi dilihat dari aspek realnya. Tentu dengan medsos zaman sekarang yang sudah hampir 90% masyarakat dunia ini menggunakan medsos, tentu kasus-kasus informasi cepat sekali menyebar. Kebaikan menyebar, tapi kepanikan juga lebih cepat menyebar. Sehingga memang kita lihat suatu perjalanan, suatu pengalaman hidup di abad modern, abad milenial sekarang ini, ternyata ada 1-2 variabel yang bisa membuat orang panik universal. COVID-19 membuat panik universal, jadi seluruh dunia panik. Dan tentu ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa ada hal yang harus kita siapkan di celah-celah, di sela-sela, di atmosfer ilmu pengetahuan yang demikian tinggi ini. Tentu sikap bijaksana, sikap rasional, sikap kebersamaan, ya, itu adalah modal yang penting agar kita bisa mengarungi abad milenial ini dengan bijaksana. Tentu setelah diketahui penyebabnya adalah virus, banyak hal yang harus berubah, ya. Saat itu, sahabat sekalian, tentu foto-foto Anda coba Anda lihat di internet, Anda coba cari, ya, di medsos coba Anda cari bahwa itu perubahan perilaku hidup sangat nyata yang sangat berbeda dengan sebelum COVID. Ada social distancing, physical distancing, ya, yang tadinya ngumpul-ngumpul rame-rame nggak bisa lagi, jangan, ya, karena penyebarannya sangat cepat. Pertama 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, ya, bahkan goes pun juga
potensi, apalagi lari ya. Jadi ruangan tertutup adalah ruang yang bisa membuat fobi ya, karena memang di situ sangat dekat, crowded, dan itu potensi sangat menular. Dan virus atau bakteri yang penularannya lewat droplet, punya saluran nafas, itu sangat-sangat potensi untuk menyebar secara cepat. Kita juga harus pakai masker, ya, harus cuci tangan, kerja di rumah supaya kita tidak kontak terlalu banyak orang lain, sekolah di rumah, karantina, isolasi, rumah sakit, ya, lapangan, rumah sakit lapangan. Jangan lupa kecemasan luar biasa secara psikis, depresi, kemudian ada daerah-daerah yang diisolasi, ya, lockdown, PSBB, apalagi ekonomi, keamanan, ya, sosial. Jadi menghadapi ancaman dan kerentanan. Dan jangan lupa layanan kesehatan sangat berat. Ribuan dokter meninggal, ribuan perawat meninggal, ratusan bidan juga meninggal, dan perawat-perawat, bidan, tenaga kesehatan, laboratorium, bahkan rekam medik, ya, itu banyak yang meninggal tertular penyakit COVID-19 dengan segala macam komplikasinya. Jangan lupa biaya kesehatan tentu triliunan, ya, ratusan triliun tentu sudah dialokasikan. Dan jangan lupa SDM ini kita kurang, ya, untuk menghadapi kasus dalam skala yang luas ini. Sebagai manusia, saya mencoba mengungkap tentang sisi lain, ya, karena di medsos itu juga ada sisi lain yang mungkin Anda percaya, mungkin tidak, dan saya percaya atau tidak, karena saya rasional saja bahwa sejak awal bahwa ini adalah suatu penyakit dan ada agent penyebabnya, entah ini virus atau bakteri, dan kami yakin, para dokter sudah yakin bahwa itu adalah virus karena sangat cepat menyebarnya, dan itu untuk kalangan kesehatan. Nah, tentu di masyarakat ini banyak beredar hal-hal yang kita bisa pelajari, ya. Ada yang, wah, itu kita lihat mungkin itu sudah diramalkan, gitu ya, sudah diramalkan. Karena memang pernah Bill Gates suatu saat menyampaikan pidatonya, Anda bisa lihat di YouTube, bahwa ke depan bom itu bukan nuklir. Bukan bom nuklir itu yang akan memusnahkan, mematikan manusia, tetapi adalah virus. Ya, jadi seakan-akan kata Bill Gates ini menjadi ramalan, ya. Padahal sesungguhnya Bill Gates ini adalah orang yang rasional. Dia punya tim, punya grup. Memang dia sudah berpuluh tahun riset di bidang vaksin. Jadi Bill Gates ini punya grup, ya, mendonasikan uangnya, mendanai suatu riset tentang vaksin. Dia punya grup itu. Nanti teman-teman bisa searching di internet. Dan mereka memang sudah riset tentang vaksin berpuluh tahun. Jadi kalau dia katakan bahwa memang ke depan itu bom itu yang akan terjadi adalah virus, ya memang dia memang sudah punya pengalaman empirik dan pengetahuan yang banyak, bekal riset-riset yang panjang, ya, grupnya dia memang itu. Jadi sehingga apa yang dia katakan itu sesungguhnya adalah ilmiah, ya. Kalau Anda suka nonton film yang ini, Bart Simpson ini ada si Osaka flu, orang langsung menghubung-hubungkan, jangan-jangan Bart Simpson ini memberikan ramalan, ya, kenapa kok Osaka flu, ya, yang mirip-mirip begitu, ya, ada yang menghubung-hubungkan. Dan tentu ini terserah Anda sebagai bagian dari variasi kehidupan, bahwa memang film Bart Simpson ini memang jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya sudah dirilis bahwa ada penyakit yang bisa menular virus, dikatakan Osaka flu. Bahkan juga yang suka ramal-ramalan, ya, Nostradamus ini sudah dia meramalkan, wah, nanti ada Queen, ya, corona. Queen itu kan corona itu mahkota, gitu ya, datang dari timur, ya kan, dan menyebar bencana. Ya, ini kalau Nostradamus ini lama banget, ya, ini ratusan tahun, ya, Nostradamus 1551, ya, berarti berapa tahun itu, ya, 2000, iya, 500 tahun, 600 tahun yang lalu dia sudah seperti itu. Ya, itu tergantung Anda mau menghubungkan ini. Tapi jelas ini tulisan-tulisannya ada, ya. Ya, di sela-sela kita istirahat bicara tentang ramalan orang-orang hebat, kan menambah gayeng di dalam kita pembicaraan bersama teman. Juga film, teman-teman. Ada film Contagions. Ini juga bicara penyakit menular, ya, dengan settingnya seperti itu. Ya, juga menular, di mana orang-orang harus menghindari, orang-orang menggunakan masker, ya, dan para ilmuwan
mencari penyebabnya, mengisolasi masyarakat gitu ya. Ini film ini juga pandemik ya, ini sebenarnya dekat ini ya, pandemik tahun 2020 ya. Ini juga film-film yang semirip itu ya, di mana di situ juga para petugas ya, masyarakat sudah menggunakan pelindung wajah ya, masker dan lain-lain. Ini juga ada pandemik the flu tahun 2013 kalau saya tidak salah, dari Korea kalau saya tidak salah, maaf, tahun 2013 untuk flu. Ini juga sama, jadi akhirnya masyarakat sampai harus digiring ya ke area tertentu yang aman. Ya, tapi tentu kalau hanya penyakit menular kurang menarik, maka dibumbui dengan zombie, dibumbui dengan perubahan bentuk manusia dan lain-lain. Tapi basicnya adalah ada suatu substance ya, virus yang menyebar dan bisa menginfeksi banyak orang dalam skala yang masif gitu dan menimbulkan dampak. Kalau pandemi kemarin kan dampaknya apa ya, sakit dan mati gitu ya. Tapi kalau di film-film ini dibumbui-bumbui yang menakutkan agar bisa menjadi film yang layak ditonton ya. Juga film Monkey ini tahun 95 ini juga ini ya, bicara tentang penyakit menular. Kemudian The Andromeda Strain itu malah lebih lama ya, 71. Ini juga suatu penyakit yang menular juga ya. Outbreak ini tahun 1995. Jadi teman-teman bisa melihat ini outbreak. Jadi ini para ilmuwannya sudah menggunakan baju pelindung, sudah menggunakan ya seperti kita ini ya. Jadi pelindung wajah bagaimana supaya tidak kena langsung ya. Jadi outbreak. Jadi sepertinya juga epidemik, pandemik ini ya. Ini. Saya akan bicara sejarah sekarang. Jadi pada 17 Hijriah ini ada laporan bahwa ada wabah tahun ampas pada tahun 17 Hijriah. Jadi memang saat ini saat itu khalifahnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini memang dilapori ada wabah di sana. Ya, di sana di daerah Syam ya. Sehingga saat itu dikatakan gubernurnya sampai meninggal. Kemudian beliau datang ke sana sebelum masuk ke area wabah. Memang beliau tidak jadi masuk, tapi beliau mengutus seorang sahabat, ya, kalau saya tidak salah Amir bin As, untuk menggantikan sebagai pimpinan. Dengan catat, kamu masuk dan kamu tidak boleh keluar sampai selesai. Masuk tidak keluar, semua khalifah dan lain-lain tidak masuk ke area wabah, sehingga pengganti gubernur ini masuk dan tidak pernah keluar lagi sampai wabah selesai. Apa yang dikerjakan oleh gubernur baru ini, menginstruksikan agar seluruh warga pergi jauh, menjauhi sesama, ya disuruh mengisolasi diri di tempat, ada yang di kebun, ada yang di gunung, ada yang di tepi sungai, mana aja, pokoknya jangan ngumpul. Mereka diminta hidup bersama keluarga masing-masing, tapi saling berjauhan. Itu isolasi, ya, isolasi. Jadi mereka sudah mengisolasi di apa sekarang itu. Tapi karena saat itu populasinya mungkin belum banyak seperti sekarang, ya bisa aja ada yang di kebun, ada yang di tepi sungai, ada yang di mana gitu ya. Terisolasi, kemudian dikatakan bahwa sekitar 3 tahun sampai 5 tahun selesai. Jadi setelah mengisolasi diri sendiri, akhirnya wabah turun, korbannya turun. Kemudian setelah itu baru khalifah memperbolehkan, ya, gubernur memperbolehkan untuk masyarakat kembali lagi. Maknanya adalah bahwa ada suatu penyakit di daerah Syam ini, maka tidak boleh masuk, juga tidak boleh keluar, supaya tidak mentransfer virus ini. Kemudian yang di lokal pun juga mereka melakukan isolasi, ya. Yang di luar area itu juga tidak pernah masuk ke situ lagi. Ternyata dengan isolasi ini, isolasi zaman dulu, dengan lari ke tempat-tempat yang jauh, saling menjauh, ya kan, ternyata bisa selesai. Ini suatu hal yang baik, bahwa sebenarnya pada 17 Hijriah ini juga sudah ada suatu contoh bahwa ada pandemi, ya, ada suatu epidemi di lokal itu yang membuat harus berisolasi, harus diisolasi. Kemudian wabah flu Spanyol pada tahun 1918. Jadi sebenarnya ini pada zaman Belanda ya. Jadi tahun ini memang ada flu Spanyol dan ini korbannya banyak banget. Ini oleh virus Spanish flu, dan dikatakan bahwa ini menyebar seluruh dunia. Kalau sekarang ini sudah pandemi sebenarnya ya. Jadi Spanish flu ini sudah pandemi, dan
data-data yang ada memang menunjukkan korbannya banyak. Termasuk di Indonesia juga banyak, kan banyak. Cuman sayangnya tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan media sosial, ada di foto share, video share. Jadi sebenarnya rekornya banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat di Google, di medsos, di mana aja ya, termasuk di YouTube, itu luar biasa. Jadi itu bisa peninggalan nanti anak cucu kita 100 tahun, 200 ke depan, bisa tahu bahwa dulu pada zaman nenek moyang saya tahun 2019, 20, 21, 22 ya, itu memang ada pandemi besar di permukaan bumi. Tapi kalau pada tahun ini belum ada, jika hanya foto-foto ini. Tapi yang jelas ada catatan di dunia bahwa korbannya banyak. Ya, dan ini lama baru bisa selesai. Ada yang bilang di Jawa ini populasinya tinggal 60%. Bahkan di Madura dikatakan populasinya tinggal 40%. Artinya apa? Pada zaman Belanda saat itu, sistem kesehatan belum seperti sekarang, terhadap pandemi memakan korban yang banyak. Tentu Anda tahu, ya kalau seperti umur saya ini tahu, ada flu burung. Ini tapi tidak sampai ke menjadi pandemi ya. Tapi ini luar biasa. Jadi flu burung tahun 2003 ini juga virus ya. Sehingga catatan ini, para sahabat sekalian, kemudian kita mencoba menyusun pada tahun 1720 The Great Plague of Marseilles. Jadi di Perancis ini ya. Kemudian pada tahun 1820, tadi 1720, sekarang 1820 itu ada first cholera pandemic. Jadi 100 tahun kemudian ada pandemi kolera. Banyak juga korbannya itu. Sama, saya ingat betul saat saya kecil banyak sekali wabah diare, ya wabah kolera, ya. Kemudian 1920 Spanish flu. Lu kok ya pas 2020 ya COVID-19. Sehingga dari sini kelihatan apa setiap tahun terulang ya pandemi ini. Karena memang gambar-gambar ini memang iya. Ya, jadi catatan ilmu pengetahuan ini memang seakan-akan pandemi besar itu terulang setiap 100 tahun. Ya, jadi ini menarik bahwa sudah ada 4 episode ini, maka 100 tahun ke depan ya anak cucu kita harus waspada. Jangan-jangan ada pengulangan pandemi, ya pandemi apa? Tentu kalau kita yakin dengan ilmu pengetahuan, ya selain memang dari takdirnya Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita harus belajar, ya ada belajar bahwa ada pengulangan pandemi dari data-data ini, tentu kewaspadaan harus ditingkatkan. Apa pandemi itu hanya COVID-19? Tidak, ternyata tidak. Ya, tidak. Data-data memang menunjukkan, ya, data menunjukkan bahwa pandemi ini sudah lama banget sebenarnya, sampai sebelum Masehi, ya. Jadi sebelum Masehi itu sudah ada pandemi sebenarnya ya. Bahkan dengan korbannya paling banyak. Ini ada suatu gambar, ya, suatu gambar bahwa yang paling banyak itu Black Death, bubonic plague, ya, Yersinia pestis penyebabnya. Ini dikatakan sampai 200 juta loh yang meninggal. Kemudian smallpox, cacar, ya kan? Ini sampai 56 juta. Banyak ya sebenarnya ya. Spanish flu 40 sampai 50 juta. Kemudian plague of Justinian 30 sampai 50 juta. HIV AIDS, wah ternyata banyak. Jadi HIV AIDS ini para sahabat sekalian, ini 35 juta. Bahkan laporan terbaru yang saya baca sekarang sudah 42 juta. 42 juta yang meninggal HIV AIDS, ya kan? Kemudian the third plague dan lain-lain. Sehingga kalau lihat memang COVID ya dibanding dengan sejarah ini ya jauh, ya kan? Jauh, ya. Bahkan HIV/AIDS ini nggak selesai sampai sekarang, ya kan? Kalau seperti bubonic plague ini antibiotik sudah bisa mematikan bakteri ini. Cacar ini sudah selesai. Kenapa? Karena ada vaksin cacar. Dia virus dikasih vaksin, berarti proteksinya long life. Selesai cacar. Kalau Spanish flu ini dengan antibodi yang bagus, ya kan, dan lain-lain. HIV/AIDS nggak selesai. Antivirusnya tidak efektif, vaksinnya tidak efektif, sementara perilaku sebagai variabel utama penyebaran HIV/AIDS ini tetap saja tidak berubah, bahkan makin buruk. Jadi HIV/AIDS ini cerita yang berlanjut dan terus menggelembung besar. Sehingga jangan heran dari waktu ke waktu HIV/AIDS ini korbannya akan makin banyak. Nah,
Dan tentu COVID-19 harapannya dengan skala kehebohannya yang luar biasa, karena menyeluruh, maka dengan vaksin, dengan perilaku hidup, dengan support sistem kesehatan yang bagus, maka akan bisa membuat ini turun, masuk fase endemis, dan semoga nanti dia mempunyai kisah seperti cacar, dengan vaksin yang baik, maka dia bisa menghilang. Kita lihat bahwa kalau suatu bakteri atau virus, spesifiknya virus, penyebarannya itu lewat nafas, itu memang penyebarannya cepat dan itu bisa mematikan. Kita lihat, jadi yang ini gambar ini menunjukkan bahwa yang merah-merah itu adalah skala penularan, ya. Seperti yang paling banyak ini measles, ya. Measles ini cepat sekali menular. Kemudian cacar juga di bawahnya. Rubella, ya, SARS makin turun. Sehingga kalau COVID sebenarnya tidak terlalu gampang dia menular sebenarnya, ya. Kalau bisa menjaga jarak 2 meter, ya, itu sudah dia nggak menular gitu. Tapi kalau measles, smallpox, rubella ini memang luar biasa, ya, luar biasa. Gampang sekali menular, ya. Sehingga dikatakan bahwa indeks penularan itu sangat tinggi untuk measles, smallpox, dan rubella. Maka kalau COVID-19 ini kita bisa jaga jarak dengan patuh menjaga jarak, tentu ini sangat membantu sekali agar indeks penularannya tidak terlalu besar. Nah, sehingga kenapa kita menggunakan perlindungan berlapis, jaga jarak, gunakan masker, apakah face shield, dan hindari kerumunan. Nah, ini adalah lapisan yang berlapis-lapis agar kita bisa menekan indeks penularan. Kita harus bersyukur bahwa pengetahuan di abad ini sudah demikian cepat, biologi molekuler berkembang cepat, diagnostik juga cepat menyesuaikan, sehingga kita dalam tempo yang cepat bisa menemukan virusnya, bisa membuat deskripsi anatomi dari virusnya, kemudian mengidentifikasi mana yang mempunyai potensi untuk dibuat vaksin, dan akhirnya kita bisa membuat vaksin, berbagai macam tipe vaksin. Lain kali saya akan cerita tentang berbagai macam tipe vaksin dari COVID-19. Maka dengan mikroskop elektron bisa melihat, oh ini strukturnya. Kenapa dikatakan corona? Ya karena memang seperti mahkota, ya, seperti mahkota. Dan corona ini memang kalau di mikroskop elektronnya sih kelihatan bagus, ya. Tapi bagusnya bagus virus, dan ini sangat mematikan, ya. Kalau kita lihat dari ukurannya dibanding dengan sel darah putih, sel darah merah, ya itu memang, atau bakteri, memang dia lebih kecil, ya. Karena ukurannya adalah 0,1 mikrometer. Jadi memang coronavirus ini kecil, sehingga dia bisa masuk ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita, ya kan. Bahkan dia bisa masuk ke dalam sel bakteri, ya. Sehingga di dalam pembuatan vaksin memang ada salah satu jenis vaksin yang memang menggunakan bakteri sebagai medianya, ya. Karena ukuran kecil inilah kenapa dia bisa mudah, gampang sekali menular, gampang sekali masuk sel, ya, karena memang ukuran sangat kecil. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa corona ini sebenarnya aslinya di binatang, zoonosis, ya kan? Dia itu di binatang aslinya, ya. Ada yang cerita di air liurnya binatang-binatang yang eksotik ini. Ada apa itu? Kelelawar, ada landak, ya, terenggiling, gitu kan? Ya itu. Nah, sebenarnya mereka ada di sana. Kok bisa ke manusia? Ya karena manusianya yang suka aneh-aneh, ya kan? Suka kontak dengan mereka, bahkan suka makan mereka. Yang mestinya itu bukan makanan manusia, binatang-binatang liar itu. Karena mereka punya sistem tersendiri di dalam alam ini. Tapi karena memang manusia, akhirnya mereka bisa makan dan berpindah. Yang aslinya mestinya hanya pada air liurnya binatang-binatang liar ini, akhirnya berpindah kepada manusia sebagai host antara. Dan sayangnya, sebagai host antara ini menyebabkan sakit pada manusia, menimbulkan kesakitan, masuk rumah sakit, bahkan meninggal. Memang bisa juga berpindah ke binatang yang lain yang di sekitar kita, apakah itu ada kelinci, kambing, ya kan, mungkin ada anjing, ada monyet, ada kuda, dan itu memang, ya, tetapi dikatakan bahwa perpindahan dari binatang-binatang liar ke manusia ini adalah terkait dengan perilaku. Banyak di antara masyarakat yang suka makan daging kelelawar,
makan daging ular, makan daging binatang-binatang liar, ada terenggiling, ya, ada landak dan lain-lain. Dan itu sangat potensi membuat perpindahan coronavirus ini kepada manusia. Dan tentu kalau berpindah kepada manusia ya akan mudah berpindah kepada manusia yang lain, ya. Dan sayangnya ini berpindah ke bayi. Karena apa? Bayi ada di dalam perut ibunya. Dan sehingga kenapa bahwa transfer perpindahan lewat plasenta ini, transplasenta transfer ini menimbulkan masalah tersendiri. Pada masa COVID-19 kemarin kita riset itu. Bagaimana kalau ibunya COVID, apakah bayinya COVID? Kita riset bagaimana apa darahnya dalam plasenta ada virus COVID dan lain-lain. Bagaimana menyusuinya, bagaimana vaksin anaknya dan lain-lain. Dan karena memang penyebaran ini akan berlanjut, kalau sudah seorang manusia terkena, maka dia akan menyebar ke manusia lain. Seorang perempuan yang terkena, ingat ada bayi di dalam perut seorang ibu yang hamil. Dan itu pertanyaan, sehingga potensi menyebabkan menular kepada bayinya. Ya, sehingga ingat, selama hobi manusia masih mengkonsumsi daging-daging dari binatang liar, katanya binatang eksotik, katanya begitu, ya ini potensi akan memindahkan coronavirus. Apakah coronavirus itu hanya COVID? Enggak, tidak. Coronavirus jumlahnya sangat banyak. Ada jurnal yang mengatakan coronavirus itu spesiesnya itu adalah ratusan. Lah, kalau ratusan ini potensi menjadi pandemi, menjadi epidemi, maka kita harus menghindari. Maka kebiasaan untuk bergaul dengan binatang liar ini harus dikurangi, ditekan. Apalagi mengkonsumsi daging binatang liar harus ditekan. Apalagi mengkonsumsi dengan masak yang tidak baik, ya kan? Setengah matang, ini potensi menyebabkan penularan virus. Ingat, virus itu bukan makhluk hidup. Virus adalah suatu kode genetik, ya, sehingga dia mempunyai perilaku tersendiri. Ini adalah suatu semacam kronologi bagaimana dulu ditemukan dan ternyata sangat cepat. Dan kita tentu harus berterima kasih kepada pengetahuan. Ya, paling penting berterima kasih, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menggait manusia lewat pengetahuan yang bagus. Dan dengan pengetahuan itu kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dan tentu perjalanan penyakitnya sangat kompleks, sahabat sekalian, di mana kalau Anda belajar tentang kedokteran bahwa antigen dari virus akan membuat respon antibodi, ya, yang molekul besar IgM, kemudian akan diikuti dengan antibodi yang lebih long lasting, semoga long life, semoga, ya, itu dengan IgG, ya, dan itu bisa dibangkitkan lagi dengan suntikan-suntikan berikutnya. Harapannya nanti IgG, ya, hemoglobin jenis ini bisa berumur panjang dan bisa memberikan proteksi. Dan kalau memang tidak panjang, dilakukan lagi booster, ya, seperti imunisasi dasar yang kita kerjakan di masyarakat Indonesia dan dunia saat ini. Tentu tampilan ilmu pengetahuan ini memberikan celah, memberikan pintu masuk kepada layanan kesehatan, kepada riset, bagaimana mendiagnostik, bagaimana mengidentifikasi antigennya, bagaimana mengidentifikasi IgM-nya, bagaimana mengidentifikasi IgG-nya, kemudian diikuti polanya ini, ya, untuk pelayanan kesehatan ke depan. Dan tentu jangan heran, dulu pada awal-awal itu diagnostiknya itu macam-macam, ya kan? Semuanya harus PCR. Kemudian terlalu berat, kemudian ada antigen, kitnya, ya. Pertama kit antibody, kit antigen, berbagai macam yang lain, teman-teman yang lain, dengan sensitivitas dan spesifisitasnya masing-masing, ya kan? Tentu ini tak lepas dari keterkaitan riset, keterkaitan dengan perusahaan, karena terkait dengan produksi, distribusi, dan harga. Sehingga sekarang kita jalan layanan sehari-hari gold standarnya PCR, karena kita dengan PCR itu menemukan sequence, ya, dari genetiknya, kita bisa mengidentifikasi langsung baik potongan atau menyeluruh. Kemudian dengan kit, ya, rapid test yang berbasis molekular ini juga sudah bagus, sudah bisa diakses dengan sensitivitas dan spesifitas yang bagus,
kemudian disusul dengan rapid test antigen, antibody. Ya, hampir seluruh rumah sakit di Jawa Timur ada alat ini. Kalau PCR juga sudah tersebar luas, bahkan laboratorium swasta bisa mengerjakannya. Dan tentu masalah diagnostik bisa kita selesaikan pada saat ini. Kita lihat di sini, sahabat sekalian, jadi pola ini kita sudah tahu mana PCR, mana tes cepat molekuler, kemudian rapid antigen, rapid antibody, yang seakan-akan ini sudah menjadi keseharian kita, dan yang jelas bisa diidentifikasi karena virus RNA, ya. Jadi kita bisa melihat itu. Sehingga di dalam melayanan kesehatan dan dalam praktek kehidupan sehari-hari kita sering ditanya, ya, apakah dengan cuci tangan itu kita akan membantu kita dalam menghindari virus COVID-19? Iya, jawabannya confirm bahwa cuci tangan yang berulang-ulang, meskipun hanya dengan air mengalir saja, apalagi kalau ditambah dengan sabun, ditambah dengan alkohol, itu sangat bagus. Bagaimana dengan ultraviolet untuk sensitivitas ruangan segala macam? Ya, ilmu pengetahuan mengatakan jangan. Ya, jadi UV ini jangan dipakai secara bebas, ya, jangan bebas. Kemudian bagaimana thermal scanner? Ya, kalau orang sakit sudah demam terdeteksi, tetapi kalau masih baru masa inkubasi ya nggak ada gejala apa-apa, tentu thermal scanner tidak bisa mendeteksi dengan bagus. Bagaimana kalau spraying alkohol? Ya kalau menyeluruh ya nggak baik, ya karena dia juga aspek merugikan. Tetapi kalau dengan cuci tangan yang bagus, untuk cuci tangan dengan alkohol itu sangat membantu. Bagaimana dengan menerima paket, menerima surat? Ternyata memang dulu orang takut sekali kalau mau menerima paket, mau membuka surat. Ya seperti apa begitu? Maka terbukti bahwa tentu virus ini tidak mudah ya nempel pada benda-benda kering berjalan semacam ini, sehingga paket surat itu tidak menjadi media yang bermakna untuk penularan virus. Apakah vaksin untuk pneumonia juga berefek pada COVID? Vaksin untuk pneumonia memang berefek pada pneumonia, tidak untuk COVID-nya. Tapi ingat, COVID menyebabkan pneumonia, atau pneumonia memperburuk COVID, atau COVID memperburuk pneumonia. Jadi itu memang, sehingga kalau kita menangani pneumonia tentu baik buat orang yang bersangkutan, sehingga nanti tidak akan memperburuk atau diperburuk oleh COVID-19. Ya tentu bagaimana dengan binatang? Memang secara teoritis binatang liar bisa bergaul dengan binatang rumah tangga dan bisa menyebarkan secara teoritis, ya, sehingga tentu kita mengadakan pembatasan ya tentu lebih baik. Tetapi kalau binatang-binatang yang sudah terisolasi di rumah sendiri tentu ini aman buat penghuni rumahnya, ya. Bagaimana dengan pemberian obat-obat semprot pada hidung? Ini memang tidak terbukti, ya, tidak terbukti. Makan bawang bagaimana? Ya bawang itu memang ternyata memang dia adalah antioksidan, ya, tentu baik buat kesehatan. Kesehatan secara umum, tidak hanya COVID. Jadi kita bisa daya tahan tubuh meningkat, fisik lebih bagus, dan tentu infeksi apa saja, infeksi virus, infeksi bakteri itu akan sangat membantu bila daya tahan tubuh kita bagus. Pada usia-usia tua memang lebih buruk, ya. Pada usia-usia manula COVID ini membuat buruk. Kenapa? Secara fisiologi orang-orang tua geriatri itu memang ya pernafasannya sudah terganggu, jadi fungsi fisiologinya terganggu, tidak banyak bergerak, ya lebih banyak tidur di rumah, dan itu akan diperburuk bila terkena oleh COVID. Bagaimana dengan antibiotik? Ya tentu antibiotik itu untuk bakteri, kalau virus ya tidak, ya virus harus antivirus atau vaksin. Namun ada beberapa hal terjadi bahwa orang yang terkena COVID, terjadi pneumonia COVID, kemudian disusul dengan infeksi sekunder oleh bakteri. Nah, kalau ada infeksi sekunder oleh bakteri, antibiotik ditujukan untuk mengatasi infeksi sekundernya. Bagaimana dengan obat tertentu? Banyak sekali beredar dulu di masyarakat, oh obat ini, bahan ini, obat tradisional ini sangat manjur. Ya tentu tidak terbukti secara pengetahuan dalam hal ini, sehingga tetap basicnya adalah tentang antivirus, ya, antivirus. Terus di research bagaimana bisa menemukan antivirus yang spesifik untuk COVID-19. Memang remdesivir ini memang terus banyak dicoba digunakan secara klinis dan diharapkan hasilnya bagus. Tentu saat ini orang-orang yang menderita COVID-19 memang ada diberikan, tapi juga ada yang tidak diberikan. Jadi itulah pengetahuan
bahwa obat-obat standar yang sudah standar ini akan terus digunakan, kemudian dievaluasi. Itulah pentingnya bahwa kita memberikan pengobatan kepada pasien itu harus ada studi yang luas, yang panjang, yang melibatkan banyak responden, melibatkan banyak orang sakit. Kalau satu temuan sudah digunakan secara luas, tanpa evaluasi, tanpa studi yang panjang, tanpa studi berbagai macam center, ya multi center, tentu itu patut dipertanyakan. Pertanyakan apa? Keamanan dan keselamatan buat pasien. Sehingga studi-studi yang baik tentu akan terus diikuti ya, secara panjang, respondennya panjang, berbagai macam tempat ya, oleh para peneliti dan para dokter yang bervariasi supaya bisa objektif, dan bila suatu saat nanti sudah ditemukan konklusi, maka itulah yang akan diberikan dan dipatuhi untuk layanan kesehatan. Sehingga antivirus ini memang diberikan ya, tergantung pilihan-pilihan kasusnya. Dulu ada transfusi plasma ya, plasma convalescence. Harapannya apa? Dulu mikirnya adalah kalau orang sembuh COVID punya antibodi yang banyak, kita ambil itu antibodinya untuk membantu mereka yang sakit. Jadi donor antibodi ya, ternyata memang saat itu luar biasa. Jadi saya masih ingat betul saat itu, saat puncak-puncaknya ini banyak-banyak orang sakit, maka tentu kita banyak mencari donasi plasma ya. Tapi ternyata studi besar menunjukkan bahwa plasma konvalesen tidak beda mereka yang diberi plasma, mereka yang tidak diberi plasma. Sehingga kesimpulannya bahwa plasma konvalesen terapi itu tidak bermanfaat untuk pengobatan COVID, sehingga dihentikan ya. Vaksin, nah vaksin ini memang selalu menjadi target. Secara ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kalau virus obatnya vaksin. Ya paling nyata cacar itu sudah tereliminasi oleh vaksin. Juga polio, asalkan imunisasi atau vaksinasi dasarnya itu lengkap, total, dengan vaksin yang bagus, yang berkualitas, tentu polio itu akan tereliminasi. Tapi laporan terbaru menunjukkan ada 1 anak, 2 anak lagi yang kena polio, dan ini tentu harus dilihat tentang vaksinasi dasarnya ya. Sehingga cakupan vaksinasi ini menjadi isu penting bagi pemerintah untuk dikejar lagi, kalau bisa 100% semua anak bisa tervaksin dasar. Dan itu tugas masyarakat semuanya. Mereka yang punya putra-putri, agar putra-putrinya tercover oleh vaksin. Problemnya adalah memang di masyarakat itu banyak kontroversi masalah vaksin ini. Dan saya sebagai dokter memberikan statement bahwa vaksinasi dasar akan membantu pertumbuhan tumbuh kembang anak menjadi sehat, dan itu berarti mempunyai masa depan yang baik. Saya minta seluruh masyarakat Indonesia, putra-putrinya harus mempunyai vaksinasi dasar yang lengkap, karena vaksinasi itu bisa dicapai dengan free, gratis di masyarakat ya. Vaksin harapan untuk COVID-19, dan terbukti semakin tinggi coverage vaksin, maka imunitas komunal itu akan semakin bagus dan bisa mengatasi penyebaran dan kelangsungan dari pandemi COVID-19. Bagaimana masa depan? Masa depan sebenarnya masih banyak tantangan pandemi. Ya, kenapa? Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat pandemi itu muncul. Pola hidup yang tidak sehat, kan? Makanan yang tidak sehat, kan? Jam tidur yang terlalu sedikit, stres hidup yang luar biasa, kan? Jumlah penduduk yang naik eksplosif, sekarang sudah 8 miliar loh. Jadi luar biasa kenaikan penduduk, kan? Bahkan pada tahun 2100 sudah mencapai hampir 10 miliar. Dikatakan bahwa kalau sudah 9 sampai menuju 10 luar biasa beratnya. Dikatakan kapasitas maksimal bumi itu di situ ya. Kemudian sanitasi, kebersihan lingkungan, kan? Kemudian pola hidup, makan makanan daging dari binatang-binatang yang ya liar, eksotik. Kemudian
manusia jadi dependen pada teknologi, ya semuanya sejarahkan teknologi, sehingga nanti akhirnya kemampuan logika kita akan turun, diri sendiri akan hilang karena kita semuanya mengandalkan teknologi. Saat ini kita mengandalkan medsos ya. Kemudian perpindahan manusia jadi sudah kemana saja, di global travel ya. Orang bisa pergi kemana-mana dalam waktu yang singkat, dalam waktu jam. Sehingga kalau dia sakit, dia bisa membawa ke tempat itu dalam tempo jam saja, ya kan? Kemudian masalah makanan, minuman, ya, gaya hidup yang tidak sehat, kemudian pemberian atau pengobatan antibiotik yang berlebihan, yang eksesif, dan itu akan membuat kuman yang baik menjadi mati, kuman yang patogen menjadi dominan, ya. Kemudian akan merangsang mutasi baru dari bakteri dan virus. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan, dan jangan lupa urbanisasi, jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kita ada 8 miliar yang bekerja di pertanian, 1,4 miliar yang bekerja di jasa. Nah, jasa ini identik dengan kota ya, itu 1,6. Yang bekerja di perusahaan termasuk IT 800 juta. Yang menjadi entrepreneur itu 400 juta. Artinya apa? Bahwa memang cocok ada aliran manusia dari desa ke kota. Ya, ini urbanisasi ini luar biasa dan ini potensi menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan pandemi ke depan. Dan pada bagian akhir, sahabat sekalian, bahwa hidup ke depan tidak makin mudah, hidup ke depan makin sulit, dan tentu kita harus makin kuat. Dengan obat, dengan vaksin, memang ada penyakit-penyakit tertentu yang sudah hilang, ya, atau berkurang, atau bisa ditekan. Namun, penyakit-penyakit lain mengancam, mengintai, dan potensi menjadi bencana. Ada satu referensi yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat bahwa masih ada 10 infectious disease, 10 infectious disease that maybe potensi to be next pandemi, kan? Jadi 10 penyakit yang mungkin potensi menjadi pandemi ke depan, dan kita harus hati-hati itu. Pertama, Ebola pernah meletus jadi epidemi ya di daerah Afrika. Sampai sekarang masih muncul, belum selesai. Vaksin belum efektif. Marburg virus disease serupa. Lassa fever, MERS-CoV, SARS sama ya. Nipah, Zika, Crimean Congo hemorrhagic fever. Kemudian ada Rift Valley fever dan monkeypox. Monkeypox sudah muncul ya, dan muncul kapan hari mereda lagi. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang akan potensi dan harus kita waspadai. Ingat bahwa variabel-variabel yang mempermudah terjadinya potensi pandemi, kita semuanya, umat manusia, harus bekerja bareng mengatasi hal-hal yang membuat pandemi ini mudah muncul. Oleh karena itu, sahabat sekalian, agar at least 10 virus ini tidak menjadi pandemi atau epidemi dalam skala luas, maka seluruh perilaku kita harus menuju perilaku sehat. Masa depan adalah milik kita bersama, dan tentu semua di antara kita mempunyai kewajiban untuk memelihara masa depan. Informasi ini saya berikan untuk menyongsong tahun 2023 agar kita semangat menghadapi fase-fase endemi dari COVID-19, dan kita semangat menghadapi masa depan agar kita bisa tahu posisi bagaimana bisa menghindari pandemi di masa depan. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.